Ya, sebetulnya sih diuntungkan itu bukan bahasa yang tepat ya. Bahwa sekarang advokat itu pertama secara legal diakui sebagai penegak hukum. Jadi dia masuk sebagai caturwangsa. Yang mana konsekuensi logisnya secara hukum, maka hak-hak dan kewenangan advokat dalam penanganan perkara itu kemudian melampaui keadaan yang dulu dan yang setara kemudian dengan jaksa gitu. Aparat penegak yang lain maksud saya. Jadi Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Pidana KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 2 Januari 2026. Menanggapi hal ini, Iwayan Gendoswardana selaku advokat menyatakan bahwa tidak tepat jika pemberlakuan KUHP dan KUHP baru disebut menguntungkan para advokat. Menurutnya, secara legal advokat diakui sebagai penegak hukum, sehingga masuk dalam jajaran caturwangsa atau 4 pilar utama penegak hukum di Indonesia. Konsekuensi logisnya secara hukum, maka hak-hak dan kewenangan advokat dalam penanganan perkara menjadi setara dengan penegak hukum lainnya. Dibandingkan dengan KUHP yang dulu, posisi advokat sekarang lebih upgrade. Selain itu, dalam pemberlakuan KUHP baru juga memperbolehkan jaksa penuntut umum mengajukan saksi atau bukti untuk membantah keterangan terdakwa. Kalau dulu kan posisi advokat itu kan di bawah nih, misalkan pendampingan nggak boleh di setiap dipertanyakan tuh kalau setiap pendampingan di setiap tingkatan pemeriksaan, kemudian harus pasif, kemudian otomatis tidak bisa keberatan, kemudian berkas pemeriksaan tidak boleh didapat di setiap pemeriksaan. Nah, sekarang boleh, kalau dulu enggak gitu. Kalau dulu pasif, sekarang aktif. Kalau dulu di setiap pemeriksaan pendampingan saksi pun dipertanyakan, sekarang nggak perlu dipertanyakan karena ini sudah ada. Terus kemudian dalam proses pembuktian untuk pemberkasan dapat berkas itu advokat bisa. Dalam setiap tingkatan-tingkatan sekarang advokat sama derajatnya dengan jaksa. Nah di situ sehingga kemudian dibandingkan dengan yang dulu advokat lebih diuntungkan dalam artian posisinya ke-upgrade. Tapi memang semestinya begitu itu. Nah itu. Yang kedua kalau kita ngomongin juga apakah sepenuhnya demikian? Tidak juga, karena misalkan kayak jaksa gitu ya. Jaksa itu punya hak rebutal. Hak rebutal itu artinya begini, kalau dulu setelah pemeriksaan terdakwa, kan sudah selesai pemeriksaan pembuktian tuh. Tidak boleh ada lagi pengajuan saksi atau ahli. Sekarang KUHP ini ada nih. Boleh jaksa penuntut umum itu boleh mengajukan saksi atau bukti untuk membantah keterangan terdakwa. Dan setelah itu hak advokatnya terdakwanya ada nggak? Tidak. Jadi itu juga sesuatu yang menurut saya sebenarnya ini soal keseimbangan karena dia prinsipnya datang dari caturwangsa dan advokat adalah penegak hukum. Tidak tepat menggunakan kata bahwa jadi lawyer itu lebih enak karena sebenarnya juga posisi aparat yang lain pun diatur tegas di KUHP gitu. Yang enak itu kalau tidak enak itu kan ketika ruangnya abu-abu dan itu bisa menjadi tafsir kan. Sekarang kan sudah pasti semua. Jadi nggak tepat. Bahwa posisinya kemudian diatur pada posisi yang seharusnya ya. Kalau itu ditafsirkan sebagai keuntungan boleh saja. Ia menambahkan bahwa KUHP dan KUHP baru pada prinsipnya sebagai perlindungan hak asasi manusia, baik pelapor maupun korban, termasuk juga dalam mengatur kewenangan dan fungsi daripada penegak hukum. Ia memberikan pesan kepada mahasiswa bahwa memahami undang-undang hari ini tidak hanya tekstual, tetapi juga memahami secara konteks. Iya, karena banyak sekali kan ini prinsipnya kan soal perlindungan hak asasi ya, baik pelapor maupun korban ya, gitu. Dan kemudian juga peran, fungsi, kewenangan dari masing-masing penegak hukum itu diatur. Menurut saya bagus ya. Tentu saja nanti evaluasinya kan nanti belakangan kan karena kita belum ini nih. Belum banyak presiden hukum kan nanti bisa saja kekurangan kelebihannya bisa dilihat di situ. Terutama kalau saya di mahasiswa itu memahami undang-undang hari ini tidak hanya memahami tekstual, tapi dia juga memahami konteks. Apalagi dengan KUHP dan KUHP yang sekarang. Terutama kalau profesi advokat dan jaksa ya,
Ini pendekatannya kayak pendekatan sistem penjurian nih. Kalau dulu tidak ada itu istilahnya lisan, pernyataan lisan ya. Sekarang ada tuh pernyataan penutup. Setelah semua selesai pemeriksaan pembuktian, maka jaksa penuntut umum dalam hal ini jaksa dan kemudian advokat mewakili advokat itu menyampaikan sebagai penasihat hukumnya ya, itu menyampaikan pernyataan penutup secara lisan tentang seluruh pembuktian. Jadi dia kesimpulannya itu kayak meyakinkan hakim dengan lisan. Tim Liputan melaporkan.